Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehingga di siang hari ini kita masih bisa bertemu ya. Bisa bertemu walaupun kita bisa lewatnya Google Meet. Kemudian yang kedua, salawat beserta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang insya Allah istiqomah hingga akhir zaman. Amin Allahumma amin. Selamat datang Bapak Ibu wali murid kelas 9I. Insya Allah hari ini saya akan memberikan reorientasi orang tua siswa level 9. Ini sampun kelihatan Bapak Ibu? Slide-nya sampun kelihatan? Ya Ustaz, kelihatan. Oke. Tahun ajaran 2020-2021 SMP Al-Irsyad Al-Islamiyah Purwokerto. Nah, bahasan yang akan kita bahas nanti Bapak Ibu, yang pertama adalah kurikulum dan timetable pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Kemudian prosedur PJJ nanti seperti apa, kemudian prosedur kegiatan tahfidz berkah nanti seperti apa, dan program kelas 9. Itu 4 pembahasan yang akan kita sampaikan nanti di pertemuan kali ini. Kemudian yang pertama kita sampaikan kurikulum dan timetable pembelajaran jarak jauh. Jadi ini kurikulum dan timetable ini sudah kita laksanakan di semester 2. Saya sampai tampilkan. Nah, ini kurikulumnya Bapak Ibu selama PJJ. Jadi di semester 2 ini kita full PJJ Bapak Ibu. Jadi sampai nanti Ananda akhir kita masih PJJ. Karena itu dari dinas dan juga dari Kabupaten Banyumas belum mengizinkan terkait dengan pembelajaran tatap muka, sehingga kita sudah merencanakan full PJJ seperti itu. Dengan ada 2 variasi ya. Pertama dengan online ya, dan kedua lewat luring yang kemarin Bapak Ibu sudah ambil terkait dengan tugas Ananda. Jadi terkait dengan tugas Ananda itu akan dilaksanakan sebulan sekali Bapak Ibu. Jadi ini bulan Januari kemarin sudah dilaksanakan nanti bulan Februari dan seterusnya seperti itu sampai nanti akhir. Nah, ini kurikulumnya Al-Quran dapat 8 jam itu untuk kelas reguler, berarti kelas kita 9I termasuknya reguler. Kalau kelas Al-Quran itu 14. Jadi reguler itu 8 jam. Kemudian akidah 2 jam, fikih 2 jam, hadis sama tarikh ini 1 jam, kemudian bahasa Arab 2 jam, PKN 1 jam, bahasa Indonesia 7 jam, bahasa Inggris 6 jam, matematika 7 jam, IPA ada 2, IPA fisika dan IPA biologi masing-masing 3 jam, kemudian IPS 2 jam, olahraga 2 jam, kemudian prakarya 2 jam, bahasa Jawa sama SBK ini 1 jam, kemudian ekstrakurikuler 2 jam dan BK 1 jam. Nah, di sini Bapak Ibu untuk TIK prakarya, kemudian SBK dan PJOK itu setiap pembelajarannya itu tidak ada materi pembelajaran. Itu langsung mereka membuat tugas proyek. Jadi tidak ada pembelajaran setiap hari, tapi adanya tugas proyek selama semester ini. Beda dengan mapel seperti bahasa Indonesia, itu ada pembelajaran setiap hari. Tapi untuk pembelajaran khusus TIK prakarya, kemudian PJOK itu anak langsung dikasih proyek ya. Misal contoh untuk prakarya kemarin dengan Ustadz Argo diminta untuk membuat akuarium dari kardus seperti itu contohnya. Ini terkait dengan kurikulum kita di semester 2. Kurang lebih seperti ini. Nanti ini
saya share juga di grup terkait dengan PowerPoint ini. Kemudian saya lanjutkan. Ini timetable-nya Bapak Ibu. Jadi 1 jam pelajaran itu 30 menit. Ini jam pertama dari Senin sampai Kamis, ini timetable-nya sama. Jam 7 sampai jam 7.30. Ini tamudu juga pagi berkah ya, ini jam 7 sampai 7.30. Nanti terkait dengan pagi berkah akan dijelaskan di slide berikutnya. Kemudian jam 1, 2, 3, 4 ada istirahat. Kemudian kewali kelasan, pengecekan tugas. Biasanya ada guru mapel yang mengirimkan tugas ke wali kelas, kemudian nanti akan disampaikan ke siswa dan orang tua, sehingga nanti harapannya terkait dengan tugas siswa itu tidak numpuk di akhir, karena nanti ada aturan juga SOP bagaimana ketika tugas itu ada yang numpuk atau belum dikerjakan selama 1 pekan, nanti ada SOP-nya, nanti kita jelaskan di slide berikutnya. Kemudian hari Jumat ini juga sama ya, cuman ada pengurangan jam ya. Kemudian hari Sabtu ini sampai jam keempat seperti itu. Sama ada pagi berkah dan juga ada pemantauan tugas siswa sama kualifikasi. Itu terkait dengan timetable. Kemudian dilanjut. Nah, ini prosedur pembelajaran PJJ. Ini yang kemarin sudah disampaikan ke anak, tapi ini kita sampaikan juga ke orang tua sehingga bersama-sama kita bisa memantau pembelajaran anak ya di rumah seperti itu. Ketentuan umum. Nah, ini waktunya pra pembelajaran ya, itu diharapkan sampai jam 6.50 anak sudah mandi, kemudian memakai seragam sesuai dengan jadwal sekolah hari Senin, hari Selasa, dan seterusnya. Kemudian berpenampilan rapi, bersih, potong rambut, pakaian, kuku, dan seterusnya. Mempersiapkan alat tulis dan buku sesuai jadwal pelajaran. Melaksanakan tamudu, kemudian tadarus, murojaah, dan duha, seperti itu. Ini pra pembelajaran. Kemudian pagi berkah, ini yang tadi saya sampaikan. Pagi berkah itu dilaksanakan Senin sampai Jumat itu jam 7 sampai 7.30. Untuk hari Sabtu itu jam 7 sampai jam 8 ya. Ini kegiatannya apa? Yang pertama, mengikuti kegiatan pagi berkah bersama walas dan pendamping. Kemudian yang kedua, kegiatan pagi berkah diantaranya presensi, kehadiran biasanya lewat Google Form ya. Kemudian tamudu itu tadarus, murojaah, dan duha. Kemudian pengecekan amal yaumi biasanya di Google Form anak yang mengisi. Kemudian literasi itu program anak membaca buku, itu dilaksanakan hari Selasa. Kemudian halakoh dan panggung pemberani. Kalau halakoh hari Jumat, panggung pemberani hari Sabtu, seperti itu. Nah, ini ketentuannya, jika tidak mengikuti pagi berkah tanpa pemberitahuan izin ke walas, maka dianggap terlambat masuk sekolah. Konsekuensi keterlambatan sesuai dengan ketentuan pada tata tertib sekolah. Nanti kalau berapa ada pemanggilan dari BK dan seterusnya. Ini terkait dengan pagi berkah. Kemudian pembelajaran itu Senin sampai Kamis jam 7.30 sampai jam 11.30. Kemudian kalau hari Jumat jam 7.30 sampai jam 11.10. Kemudian Sabtu jam 8.00 sampai jam 10.00. Nah, ini kegiatannya pada waktu pembelajaran itu berdoa memulai pelajaran, kemudian mengikuti seluruh kegiatan dari awal hingga akhir. Ini biasanya ada yang menggunakan Google Meet, ada juga yang menggunakan GCR. Kalau GCR itu biasanya ada video di YouTube, anak-anak melihat video memahami, kemudian ada ini ya, bisa tanya lewat WA ke gurunya atau lewat GCR, seperti itu biasanya. Kemudian nomor 3, aktif dan bersemangat dalam mengikuti kegiatan belajar, memperhatikan dan mencatat materi pembelajaran. Kemudian yang kelima, bertanya dan menjawab, merespon guru saat KBM, itu saat pembelajaran, yaitu anak-anak. Kemudian
lanjutan pembelajaran. Jadi setelah pembelajaran itu jam ini nggih 11.20 ini mengerjakan dan menyelesaikan tugas tepat waktu dan mengirimkan segera ke guru mapel ya. Catatannya tidak menunda-nunda tugas sehingga tugas tidak menumpuk. Kemudian yang ketujuh, berkomunikasi aktif kepada guru pengampu jika mengalami kesulitan. Biasanya lewat WA anak-anak. Ada juga yang lewat GCR. Ada juga kalau Google Meet itu lewat langsung ya, karena kita ketemu langsung Google Meet itu langsung tanya biasanya. Atau ada juga yang malu biasanya lewat WA. Saya lewat WA tanya, ini bagaimana caranya seperti itu. Kemudian yang ke-8, menulis kesimpulan materi pembelajaran yang telah diikuti. Ini harapannya anak menulis, menyiapkan buku ketika pembelajaran. Kemudian yang ke-9, berdoa mengakhiri pembelajaran. Ini saat pembelajaran. Kemudian pasca pembelajaran. Jadi setelah pembelajaran 11.20, ini sampai jam 11.50 kalau Jumat, sampai 11.30 kalau Sabtu, sampai 10.30. Yang pertama, mengikuti kewalikelasan. Kegiatan kewalikelasan merupakan evaluasi pembelajaran di hari tersebut. Ya, di hari tersebut. Kemudian ini ada yang masuk ya, saya klik dulu. Sorry. Nah, seperti ini aja. Nah, ini mengikuti kewalikelasan. Kegiatan kewalikelasan merupakan evaluasi pembelajaran hari tersebut. Ya. Biasanya terkait dengan ini ya, kegiatan kualifikasi diisi dengan acara bersama guru pengampu, ya, mapel proyek, atau mungkin guru BK atau guru Al-Quran dengan pengajuan dari guru pengampu kewalikelasan. Kemudian yang kedua, menyelesaikan tugas dan evaluasi yang diberikan guru supaya tugas dikumpulkan tepat waktu. Biasanya rekapan-rekapan tugas itu di akhir pembelajaran, nanti saya share di grup siswa ataupun grup wali murid seperti itu. Kemudian lanjut slide berikutnya. Nah, catatannya selama KPM Senin sampai Kamis jam 7 sampai 11.50, kemudian hari Jumat dan hari Sabtu, siswa dilarang mengoperasikan HP atau laptop untuk bermain game. Jadi selama KPM PJJ berlangsung, siswa tidak boleh bermain game selain pembelajaran. Itu yang pertama. Kemudian atau menonton konten yang tidak berhubungan dengan KPM. Misalnya menonton YouTube yang lain misalnya. Karena itu nanti akan mengganggu pembelajaran yang berlangsung seperti itu. Biasanya juga HP kalau dioperasikan banyak aplikasi itu akan panas juga biasanya. Kemudian yang kedua, siswa boleh mengoperasikan gadget di luar jam KPM PJJ atau persetujuan orang tua. Ketentuannya penggunaan HP di luar jam KPM adalah 1 jam 60 menit. Jika siswa melanggar, orang tua bisa menasihati, menegur, atau melaporkan ke Walas untuk ditindaklanjuti. Ini catatannya bisa diperhatikan terkait dengan aturan selama PJJ dan di luar PJJ seperti itu. Itu untuk ketentuan PJJ. Saya lanjutkan slide berikutnya. Ketentuan pembelajaran jarak jauh secara daring online. Nah, ini yang menggunakan Google Meet. Nah, ini aturan-aturannya ketika menggunakan Google Meet. Yang pertama, on kamera minimal 10 menit sebelum KPM. Jadi anak itu harus menghidupkan kamera. Itu sebagai bukti anak hadir dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua, mengikuti seluruh kegiatan dari awal sampai akhir dengan serius atau tidak meninggalkan KPM. Ini indikasinya kalau anak meninggalkan itu biasanya kameranya tidak on atau mati biasanya. Nah, maka harapannya itu bisa meng-on-kan kamera anak-anak supaya guru tahu bahwa mereka hadir saat pembelajaran dan tidak ditinggal kemana-mana. Kemudian yang ketiga, aktif dan semangat dalam mengikuti kegiatan belajar. Yang keempat, memperhatikan dan mencatat materi.
pembelajaran. Kemudian yang kelima, merespon pertanyaan dari guru dengan bahasa yang sopan. Kemudian yang selanjutnya, minta izin jika ada keperluan mendesak saat KBM ke belakang. Jadi kalau anak-anak ingin ke belakang bisa minta izin ke guru mapel lewat Gmeet ya. Apa saja anak Astadin Ilal Hamam misalnya, atau dengan bahasa yang lain seperti itu. Kemudian mematikan mikrofon saat KBM atau forum acara sekolah dan tidak memperdengarkan hal-hal yang tidak patut. Nah, ini saat Google Meet itu anak-anak mikrofonnya dimatikan karena biar tidak mengganggu suara saat guru menjelaskan seperti itu. Ya, atau mungkin karena dan seterusnya. Yang kedelapan, menyalakan mikrofon saat diperlukan. Contoh bertanya, menjawab pertanyaan guru, merespon ucapan guru, dan seterusnya. Itu terkait dengan menggunakan Google Meet. Kemudian catatan ketika menggunakan Google Meet, ini ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan. Kehadiran dalam Google Meet masuk ke dalam penilaian dengan 20%. Ini kalau mereka hadir, itu mereka sudah dapat nilai 20% kehadiran seperti itu. Ini terkait dengan Google Meet. Kemudian batas waktu pengumpulan tugas adalah pukul 21 di hari penugasan, berarti jam 9 malam. Jika melebihi tugas 21.00, dihitung terlambat mengumpulkan tugas. Yang ketiga, toleransi pengumpulan tugas 1 kali 24 jam. Jadi sehari semalam itu dikasih toleransi untuk mengumpulkan tugas. Harapannya supaya anak tidak numpuk nanti di akhir semester, biar tidak numpuk. Jadi anak-anak diminta hari itu juga untuk mengumpulkan tugasnya biar tidak banyak yang menumpuk seperti itu. Ini catatan ketika Google Meet. Kemudian yang berikutnya, pembelajaran menggunakan Google Classroom. Jadi selain menggunakan Google Meet, anak-anak menggunakan Google Classroom. Ketentuannya yang pertama, merespon sapaan guru. Ini biasanya guru itu masing-masing ya, tapi rata-rata absensi di komentar Google Classroom biasanya. Misalnya mengucap salam, kemudian menyebutkan nama, dan absen, nomor absen siswa. Sehingga nanti ketika guru itu merekap kehadiran itu lebih mudah. Jadi kalau misalnya anak tidak merespon, itu dianggap tidak hadir. Sehingga harapannya untuk Google Classroom ini, anak harus membuka Google Classroom kemudian langsung absen. Jadi ini pengalaman kebanyakan anak itu hanya membuka saja, ya, tidak absen dulu. Karena kalau tidak absen itu berarti dianggap tidak hadir dalam pembelajaran tersebut. Seperti itu. Ini terkait dengan Google Classroom. Kemudian yang kedua, mengikuti seluruh kegiatan dari awal sampai akhir dengan serius. Misalnya menyimak full video penjelasan materi dengan tidak men-skip, karena memungkinkan guru akan memberi tugas include di dengan video. Nah, jadi harapannya Ananda itu melihat video secara full, biasanya lewat YouTube biasanya Bapak Ibu, dan di dalam video biasanya ada tugas yang terselip. Jadi kalau anak-anak itu tidak memperhatikan sampai full video itu atau men-skip, melompat video itu, maka anak tidak mengerti bahwa di dalam video itu ada tugas yang terselipkan seperti itu. Itu terkait dengan video yang harus dilihat oleh siswa. Ya, jadi harapannya anak-anak benar-benar melihat pembelajaran itu dengan full video. Kemudian yang berikutnya, aktif dan semangat dalam mengikuti kegiatan belajar. Yang kelima, memperhatikan dan mencatat materi pembelajaran. Nah, ini anak juga harus menyediakan alat tulis, nggih, buku, kemudian pulpen, dan mencatat hal-hal penting yang ada di video. Kalau misalnya tidak paham, langsung ditanyakan lewat WA, lewat WA, langsung ke gurunya, nanti pasti akan dijawab oleh gurunya. Atau mungkin bisa komentar lewat chat pribadi di Google Classroom, itu ada seperti itu.
Tuh. Kemudian yang lanjutannya ini nggih, merespon pertanyaan dari guru dengan bahasa yang sopan. Nggih. Biasanya guru itu memberikan, kalau bahasa Indonesia itu meresponnya itu ada yang melanjutkan kalimat itu masing-masing, seperti itu. Kemudian mengerjakan evaluasi dan mengirimkannya tepat waktu, tidak menunda-nunda tugas. Biasanya kalau GCR itu ada yang lewat Google Form, ada juga yang lewat mengupload foto di Google Classroom. Itu anak sudah paham bagaimana cara mengupload tugas di Google Classroom seperti itu. Ini ketentuan ketika dengan Google Classroom GCR. Nah, catatannya di sini, kehadiran dalam GCR masuk ke dalam penilaian dengan bobot 20%. Ini sama dengan Google Meet, nih Bapak Ibu, sehingga harapannya anak harus merespon absensi di komentar di Google Classroom. Jadi anak dianggap hadir dalam Google Classroom tersebut. Kemudian terkait dengan tugas, pengumpulan tugas, ini juga sama, batas akhirnya jam 21 malam, kemudian toleransinya 1 kali 24 jam. Itu ketika GCR, ya, menggunakan GCR seperti itu. Nah, konsekuensi berkaitan dengan pengumpulan tugas. Ini konsekuensinya, terlambat hadir atau terlambat mengumpulkan tugas itu ditangani oleh guru mapel. Nah, jadi biasanya terkait dengan kehadiran itu guru mapel merekap, okay. Terus nanti rekapan itu akan disampaikan kepada wali kelas, kemudian wali kelas akan disampaikan ke anak dan orang tua, okay. Orang tua di grup seperti itu. Kemudian BK juga memiliki rekap ini, sehingga nanti harapannya ada kerjasama yang berkesinambungan sehingga pembelajaran setiap harinya bisa berjalan dengan lancar. Kemudian yang kedua, tidak hadir dalam pembelajaran atau tidak mengumpulkan tugas selama 1-4 kali. Nah, ini berarti anak melakukan pelanggaran ringan. Ini ditangani oleh walas dan guru. Ini anak nanti mendapat surat pernyataan karena tidak mengumpulkan tugas selama 1-4 kali. Nah, surat pernyataan ini nanti diisi oleh anak. Kemudian ini menjadi catatan, kalau ini terulang nanti sebanyak 5 kali, akan lanjut untuk pembinaan berikutnya, seperti itu. Yang ini yang ketiga, pelanggaran ringan diulang 5 kali, ini masuk ke dalam pelanggaran sedang. Ini ditangani oleh walas dan BK. Jadi nanti BK akan menasihati anak supaya tidak mengulang pelanggaran-pelanggaran yang lain, seperti itu. Kemudian yang keempat, pelanggaran sedang diulang 5 kali, termasuk dari pelanggaran berat, ya, ditangani oleh guru, oleh walas, kemudian guru mapel dan wakalevel. Ya. Harapannya untuk pembelajaran absensi, kemudian pengumpulan tugas untuk anak-anak 9I harapannya tidak ada yang mendapatkan surat pernyataan ini. Okay. Itu terkait dengan konsekuensi berkaitan dengan pengumpulan tugas. Oke, sampai sini Bapak Ibu ada pertanyaan? Monggo kalau ada pertanyaan. Atau belum? Kalau belum saya lanjutkan, okay. Oke, berarti belum ada pertanyaan. Saya lanjutkan untuk yang lain. Kemudian ketentuan pemanggilan siswa berkaitan pengumpulan tugas. Ini. Yang pertama, guru segera melaporkan siswa yang tidak mengerjakan tugas maksimal sehari setelah batas pengumpulan. Kemudian selama pelaporan penagihan tugas terus dilakukan oleh guru mapel,
sedang walas meneruskan tagihan ke orang tua siswa. Nah, ini itu pertama guru mapel merekap, kemudian melaporkan ke walas, dan kemudian dilanjutkan ke orang tua siswa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, guru merekap siswa yang belum mengumpulkan tugas selama tugas setiap bulan di pekan terakhir dan melaporkan ke BK. Ini kemudian BK mengidentifikasi siswa yang tugasnya menumpuk dan diberi konsekuensi sesuai dengan ketentuan. Guru menyiapkan print out tugas siswa untuk diberikan ke siswa saat pemanggilan, seperti itu. Ini terkait dengan tugas yang tidak mengumpulkan, ya. Kemudian yang ketiga, siswa dipanggil ke sekolah dengan surat resmi dari sekolah. Kemudian yang keempat, siswa mendapatkan konsekuensi dan menandatangani surat pernyataan. Itu alur bagaimana pemanggilan siswa ke sekolah supaya bisa tertib, bisa disiplin dalam mengikuti pembelajaran dan mengumpulkan tugas. Sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Belum, ya? Ya, saya lanjutkan. Ketentuan pembelajaran jarak jauh PJJ luring. Ini yang luring, kalau tadi saya menyampaikan yang daring, kalau luring yang kemarin diperoleh oleh siswa ketika pengambilan rapat kemarin, ya, ada modul belajar dan juga tugas yang harus Anda selesaikan selama sepekan. Berarti pekan besok anak-anak itu belajar secara luring atau mengerjakan di rumah, ya, tidak menggunakan gadget, ya, HP, seperti itu. Ini PJJ secara luring atau offline. Ketentuannya, PJJ luring dilaksanakan di pekan ketiga tiap bulan. Bulan ini dilaksanakan pekan depan, ya, kemarin sudah dapat modulnya. Kemudian yang kedua, orang tua mengambil panduan PJJ luring dan penugasan luring di sekolah di hari yang ditentukan. Biasanya hari Jumat atau hari Sabtu, nanti kita tentukan. Kemudian yang ketiga, siswa belajar dan mengerjakan tugas secara mandiri di rumah selama sepekan. Berarti pekan besok anak belajar secara luring atau offline. Kemudian yang keempat, pengumpulan tugas di hari yang ditentukan, maksimal hari Senin pekan berikutnya, dikirim kembali ke sekolah oleh orang tua wali. Ya, berarti pekan besok dari tanggal berapa ini? Tanggal 25 sampai 30 anak belajar di rumah. Kemudian tugas itu nanti akan dikumpulkan kembali. Berarti tanggal 1, ya. Tanggal 1 Senin di bulan Februari, seperti itu untuk ketentuan offline atau luring. Nah, selanjutnya, selama PJJ luring tidak ada pembelajaran secara daring atau online, kecuali pembelajaran Al-Quran berjalan seperti biasanya. Jadi untuk Al-Quran ini berjalan seperti biasanya Google Meet, ya, karena ini perlu bimbingan dari guru Al-Quran. Jadi ini dilaksanakan secara online. Untuk pembelajaran yang lain itu menggunakan luring, ya, untuk pekan besok. Jika siswa membutuhkan penjelasan, bimbingan materi dan penugasan, bisa menghubungi wali kelas atau guru mapel via telepon atau WA. Nah, ini, ya. Kalau ada kesulitan, anak bingung dalam pengerjaan, itu bisa langsung WA ke guru mapel. Nanti saya kirimkan nomor telepon atau nomor WA dari guru-guru yang mengajar di kelas 9. Yang selanjutnya, konsekuensi keterlambatan pengumuman tugas sama dengan ketentuan PJJ daring atau online. Jadi PJJ luring ini ketentuannya sama dengan PJJ daring online, ya, terkait dengan pengumpulan tugas. Itu akan direkap pada minggu pengumpulan, setelah pengumpulan. Harapannya ini anak-anak mengerjakan terjadwal. Nanti saya buatkan jadwal
contoh hari Senin itu anak mengerjakan mapel apa dan apa, kemudian hari Selasa mapel apa dan seterusnya, seperti itu. Oke, itu terkait dengan pembelajaran luring. Sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Belum ya? Belum ada pertanyaan? Kalau belum ada, saya lanjut yang berikutnya. Ini jadwal penilaian proyek yang sudah saya sampaikan tadi. Penilaian proyek itu mapelnya prakarya dan TIK, kemudian PJOK, sama bahasa Jawa dan SPK. Ini untuk penilaian proyek ya. Januari itu ada proyek prakarya dan TIK, kemudian PJOK itu bulan Maret, kalau Februari bahasa Jawa dan SPK. Ini terkait dengan penilaian proyek, berarti yang sedang berjalan adalah penilaian proyek prakarya dan TIK. Ini yang sudah berjalan. Anak diminta untuk membuat akuarium dari barang bekas, ya, kardus. Kemudian anak membuat gambar di komputer dan di print, TIK-nya seperti itu. Oke, itu tugas proyeknya. Kemudian ini ketentuan kegiatan pagi berkah. Jadi pagi berkah itu dilaksanakan hari Senin jam 7 sampai jam 7.30. Ini menggunakan Google Meet ya. Kalau setiap hari Senin anak nanti Google Meet dengan wali kelas atau pendamping ya, Saudara Marlina dan saya. Kemudian berdoa, zikir pagi bersama, tasmi Al-Quran. Jadi anak disimak Al-Qurannya, bacaannya seperti apa, tajwidnya dan seterusnya. Kemudian pengecekan amal yaumi, tamwudu, dan seragam serta penampilan anak. Ini pagi berkah hari Senin. Kemudian pagi berkah hari Selasa. Nah, pagi berkah hari Selasa sama sampai jam 7.30. Ini mengingatkan tamudu, kemudian membaca buku kurang lebih 15 menit. Ini. Kemudian laporan siswa sudah membaca buku. Biasanya nanti di foto buku tersebut sampai halaman berapa, kemudian nanti dikirimkan ke Walas seperti itu. Kemudian pengecekan amal yaumi, pengecekan seragam dan penampilan. Itu hari Selasa. Kemudian hari Rabu sama sampai jam 7.30. Ini Google Meet ya. Jadi hari Senin sama hari Rabu Google Meet. Kemudian doa, zikir pagi paket 2, tasmi melanjutkan hari Senin, pengecekan tamudu, pengecekan amal yaumi dan seragam seperti itu. Hari Kamis, ini hari Kamis, meningkatkan tamudu, kegiatan membantu orang tua atau life skill. Ini kegiatannya. Kemudian pengecekan amal yaumi, pengecekan seragam dan penampilan. Kemudian hari Jumat ini halakoh ya, anak-anak halakoh mendapatkan materi dari pengampu halakoh, ada video, kemudian pengecekan amal yaumi, kemudian pengecekan seragam, penampilan dan seterusnya. Kemudian hari Sabtu pagi berkah, hari ini jam 7 sampai jam 8, waktunya lumayan lama. Ini isinya itu adalah panggung pemberani, memutar video penampilan siswa sesuai bakat dan minat siswa. Bukti sudah menonton dengan checklist dan komentar singkat tentang isi video. Jadi anak-anak nanti disuruh membuat video panggung pemberani. Ini juknisnya sudah saya sampaikan ke anak. Ya, harapannya orang tua nanti menanyakan juga ya, nanti video seperti apa yang akan dibuat oleh anak. Itu untuk melatih keberanian anak tampil di depan umum ya. Walaupun ini lewat video seperti itu. Nanti anak membuat video, merekam dan seterusnya. Kemudian video dibuat siswa dengan mentaati ketentuan dari BIA Islamnya, pembekalan dari Walas sebelum pembuatan video. Kemudian ini ada olahraga mandiri bebas atau kesepakatan bersama siswa dan Walas, pengecekan amal yaumi, kemudian pengecekan penampilan dan seterusnya.
Untuk pagi berkah, Bapak Ibu ada pertanyaan? Belum, ya? Saya lanjutkan. Ini yang terakhir, program level 9. Nah, ini program level 9 di semester 2. Ini ada beberapa program yang akan kita laksanakan nanti. Yang pertama adalah pantauan amal yaumi. Ini sudah terlaksana lewat anak mengisi di Google Form, ya. Kemudian bina karakter tematik terpadu. Ini juga sudah terlaksana. Ini yang diamati oleh wali kelas dan asisten. Kemudian halakoh daring siswa. Ini setiap hari Jumat jam 7 sampai jam 7.30. Al-Quran Camp, ini untuk kelas Al-Quran. Kalau untuk kelas reguler itu mukoyam, ya. Ini biasanya dilaksanakan ketika anak ada yang belum tuntas Al-Qur'annya. Kemudian tasmi Al-Quran, wisata tafsir Al-Quran virtual, ini untuk kelas Al-Quran. Kemudian reward terbaik Al-Quran setiap bulan, kelas inspirasi, parendai, kemudian infak kurban. Lanjut untuk yang lainnya, gerakan literasi, ini include KI 4 mapel bahasa Indonesia atau di pagi berkah hari Selasa, ini literasi. Kemudian English dan Arabic habit, ini input mapel KBM. Kemudian panggung pemberani, ini di hari Sabtu. Kemudian reorientasi siswa baru, ini tanggal 4 sampai 6 Januari, berarti hari ini. Kemarin anak pertama kali masuk. Kemudian penilaian tengah semester, ini PTS, itu 1 sampai 6 Maret. Nah, dilaksanakan 1 sampai 6 Maret itu PTS. Kemudian Binpres Al-Quran, kemudian sukses administrasi semester 1 dan 2, pertemuan BK setiap pekan. Pertemuan apa ini? Kemudian ini yang terakhir itu sukses US, ya. Jadi untuk Ananda di semester 2 ini sudah muncul, ya, untuk ujian sekolah. Ternyata diadakan, ya, dari Dinas Pendidikan, sehingga kita melaksanakan juga untuk ujian sekolah di kelas 9. Nah, ini target hasil ujian sekolah itu PAI targetnya 91. Jadi harapannya anak-anak mampu mengerjakan nanti soal-soal PAI dengan nilai yang maksimal, ya. Kemudian rata-rata 4 mapel, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, dan IPA itu 90 harapannya, ya. Sehingga nanti untuk penjurusan di SMA itu bisa lebih gampang, ya, kalau nilai US-nya itu bagus, seperti itu. Untuk mapel umum dan lainnya itu KKM-nya 90, sama dengan ini. Kemudian terkait dengan akademik, ada matrikulasi, kemudian bank soal, rangkuman terbimbing, tryout. Lah, ini untuk tryout nanti anak-anak akan mendapatkan tryout persiapan ujian sekolah, ya. Tryout persiapan ujian sekolah itu pekan ke-4 Januari. Berarti Januari pekan ke-4 besok, ya, anak mendapatkan tryout ujian sekolah. Kemudian pekan ke-3 Februari, pekan ke-2 Maret, dan ke-1 bulan April. Ada 4 tryout yang akan kita laksanakan untuk sukses ujian sekolah. Kemudian reward siswa setelah selesai tryout ada reward. Kemudian laporan analisis tryout selesai tryout. Kemudian untuk non akademik itu motivation day pekan 4 Maret, sertifikasi bahasa Inggris, bahasa Arab, dan TIK itu bulan April sampai bulan Mei 2021. Dan kelulusan itu bulan Juni, sekitar bulan Juni tahun 2021. Ini untuk kelulusan siswa. Oke, sampai sini Bapak Ibu, silakan kalau ada pertanyaan atau masukan,
terkait dengan program sekolah. Monggo dipersilakan Bapak Ibu. Monggo Bapak Ibu ada pertanyaan atau mungkin masukan terkait dengan program sekolah, atau ada yang belum begitu paham terkait pembelajaran Google Meet ataupun pembelajaran lewat Google Classroom atau luring silakan. Atau mungkin sukses US bagaimana tryout-nya nanti, kemudian ada bimbel atau tidak, dan seterusnya. Monggo silakan kalau ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Monggo Bapak. Ya, Ustaz, saya ayahnya Bagus Rizkiawan, Ustaz, mau menanyakan untuk tadi yang nilainya rata-rata 9 ke atas ya, Ustaz ya, untuk sukses di akhir ini pembelajaran. Nah, kemudian apakah untuk penilaian itu jika ada siswa yang masih kurang dari 91, apakah itu tetap ada remedi, Ustaz? Baik Bapak. Terkait dengan itu, untuk nilai target di bawah KKM, itu pasti nanti ada perlakuan dari guru mapel. Contoh misalnya matematika, itu ada anak yang nilainya kurang, itu pasti ada perlakuan lagi terkait dengan US-nya. Tapi harapannya saat US itu berlangsung, karena ini nanti soalnya juga dibuat oleh guru mapel sendiri, bukan dibuat oleh dinas. Jadi ujian soal, kemudian yang mengoreksi itu juga dari kita sendiri Bapak Ibu, sehingga nanti untuk soal-soal yang kita berikan itu akan kita berikan yang kemungkinan mirip-mirip dengan apa yang kita buat nanti untuk ujian sekolah, sehingga harapannya nanti ketika bimbel ataupun ketika nanti tryout itu anak-anak harapannya sudah paham terkait dengan apa yang akan kita nanti keluarkan di soal ujian sekolah seperti itu Bapak. Jadi harapannya mudah-mudahan tidak ada yang di bawah. Kalau misalnya ada yang di bawah, nanti ada perlakuan dari kita untuk bagaimana caranya supaya anak-anak bisa mendapatkan nilai yang maksimal seperti itu Bapak. Baik Ustaz. Kemudian satu lagi Ustaz, berarti di dalam tryout itu nanti ada kayak sejenis menghimpun untuk anak-anak yang nilainya mungkin untuk satu mapel yang masih mungkin kurang nilainya, mungkin akan disatukan atau dikelompokkan begitu ya, kemudian di-push lagi untuk mata pelajaran tersebut itu ya Ustaz ya. Jadi setelah selesai tryout itu nanti biasanya setiap mapel ada analisis nilai Bapak. Biasanya nanti akan kita sampaikan, contoh misalnya matematika ada 20 indikator misal. Anak tersebut tidak paham atau salah di indikator 1 sampai 5 misalnya. Jadi nanti anak akan diusahakan supaya 5 indikator itu harus paham sampai nanti akhir ujian sekolah. Kemudian tryout yang kedua, anak kok belum paham lagi, nanti juga akan ada perlakuan supaya anak-anak benar-benar paham sampai ujian sekolah berlangsung seperti itu. Jadi nanti analisis soal mana yang salah, soal mana yang belum paham akan kita sampaikan ke orang tua dan siswa hasilnya setelah tryout itu selesai. Terima kasih. Monggo ada yang lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bapak. Saya orang tuanya Agung Pak. Bapak. Ya. Untuk luring mungkin saya kurang begitu jelas ya. Selama seminggu itu berarti tidak ada hubungan online ya. Pengembalian tugasnya hari apa itu Pak? Jadi untuk luring itu dilaksanakan pekan besok, itu jadi tidak ada pembelajaran secara online baik itu Google Meet ataupun di Google Classroom, tapi khusus untuk Al-Quran itu masih ada Google Meet Bapak. Nah untuk anak mengerjakan tugas dan mengumpulkan lagi itu di
hari Senin setelah pekan besok berarti tanggal 1 atau tanggal 2 Februari. Iya. Seperti itu. Kalau untuk Mas Agung kan jauh ya Pak? Iya, betul. Nanti bisa ini aja, nanti difoto aja, nanti dikirimkan ke saya seperti itu boleh. Baik. Terima kasih Pak Sohibi. Baik. Monggo yang lain kalau ada pertanyaan. Yang lain Bapak Ibu, ada masukan mungkin terkait dengan program atau yang lain, monggo. Pak Sohibi, satu pertanyaan lagi. Oke, monggo Bapak. Mengenai pagi itu absennya hanya di GCR atau ada yang lain? Kalau pas pagi berkah, nggih. Ya. Nggih. Kalau pagi berkah itu biasanya setiap pagi anak mengisi absen lewat Google Form, dan itu di situ ada rekapan amal yaumi juga Bapak. Jadi anak absen di situ, kemudian nanti di grup siswa anak juga menuliskan kalau sudah mengisi Google Form itu bisa mengisi listnya seperti itu. Kayak gitu untuk setiap pagi. Okay. Itu jam berapa? Jam 7 sampai jam 7.30 Bapak. Baik, terima kasih Pak. Iya. Monggo yang lain kalau ada yang masih ditanyakan atau ada masukan dari komite mungkin atau dari wali murid yang lain. Mengenai ujian akhir itu kita hanya ujian akhir sekolah ya Pak? Oke Bapak. Jadi untuk yang akademik itu ada ujian sekolah tapi ada yang non akademik itu sertifikasi Bapak. Jadi ada sertifikasi Al-Quran, kemudian ada bahasa Inggris. Yeah. Jadi ada juga bahasa Arab seperti itu. Sama TIK kalau nggak salah tadi. Jadi nanti dapat sertifikat Al-Quran, kemudian sertifikat bahasa Inggris, dan sertifikat bahasa Arab sama apa tadi? TIK. Yeah. Ujian akhir itu sekali saja ya? Oke, sekali saja. Sekali saja. Oke, monggo Bapak. Untuk tugas proyek tadi, itu kita hanya anak-anak hanya mengirimkan pakai WhatsApp atau apa bagaimana? Oke. Hasilnya. Untuk yang berjalan sekarang itu kan ada prakarya, itu membuat apa namanya akuarium. Yeah. Itu ada beberapa tahap kemarin. Ustadz Argo menyampaikan yang pertama alat dan bahan, kemudian itu dikirimkan lewat Google Form. Anak-anak mengirimkan di situ. Kemudian nanti proyeknya kalau udah jadi itu difoto kemudian dikirimkan ke Google Form seperti itu kemarin Ustadz Argo menyampaikan. Ya, baik. Terima kasih. Nanti untuk hasil ini materi PowerPoint nanti saya share di ini, mbok ada yang terlewat tadi karena
beberapa juga masuk, ada yang setelah saya presentasi seperti itu. Kalau rekaman presentasi ini dibagikan nggak? Video? Oh iya, nanti sudah saya rekam, mudah-mudahan nanti saya temukan rekamannya, nanti saya share di YouTube, kemudian saya ini linknya saya sampaikan. Ya, alhamdulillah. Okay. Saudara Marlina, ada yang ditambahkan? Tidak cukup, Ustadz. Atau mungkin ini untuk ketentuan panggung pemberani, mungkin orang tua juga perlu tahu kayak gitu, Ted. Oh iya, untuk ketentuan gimana ya? Saya cari dulu filenya ini, Us. Ya. Bisa ada filenya, Us? Bisa di-share ya, Us? Ustadz, sambil menunggu Ustadz ya, saya ada pertanyaan, Ustadz. Ya, monggo. Nah, ini terkait dengan yang namanya anak kan kadang tidak mesti sepanjang waktu saat pembelajaran itu sehat ya, Ustadz ya. Nah, jadi mungkin kalau misalkan ada yang salah satu siswa yang mungkin sedang tidak sehat, otomatis sehat semua sih mudah-mudahan, tapi ini hanya sebatas untuk ini aja, antisipasi. Tentunya tidak bisa mengerjakan tugas-tugasnya, Ustadz. Apakah ada toleransi sampai berapa hari begitu, Ustadz? Mohon penjelasannya, makasih. Baik, terkait dengan itu, ketika ada halangan, contoh sakit, atau mungkin ada yang izin keluar kota, atau mungkin ada sesuatu, itu bisa izin ke wali kelas. Nanti wali kelas akan disampaikan ke guru mapel pada saat pembelajaran tersebut, Bapak. Jadi nanti pasti ada toleransi kalau ada sesuatu hal. Yang penting nanti izin dulu ke walas, sehingga kita mengetahui pada saat itu anak tidak mengikuti pelajaran kenapa seperti itu. Karena beberapa anak juga ada yang tidak mengikuti pelajaran dikarenakan tadi sakit ya, ataupun ada kegiatan lain seperti itu. Baik, makasih Ustadz. Okay. Jadi untuk ini panggung pemberani itu nanti saya belum menemukan filenya, ini susah untuk saya presentasikan. Nanti saya kirimkan ke Bapak Ibu. Anak-anak intinya membuat video, itu ada temanya, bisa kultum atau mungkin kegiatan yang lain, sehingga nanti harapannya Bapak Ibu bisa membantu Ananda supaya nanti, karena ini panggung pemberani dilombakan juga untuk anak-anak, biar anak lebih semangat terkait dengan panggung pemberani ini, sehingga nanti harapannya anak-anak bisa membuat video itu maksimal, bisa maksimal dan bagus. Nanti akan juga dikirimkan ke YouTube sekolah untuk yang mendapatkan juara setiap kelasnya seperti itu. Temanya apa saja, Pak Ustadz? Oh ya, ini lagi kita download bro. Bentar, Pak. Oh iya, ini udah nih.
Oh ya, ini udah bisa, Pak. Ketentuan. Bentar. Ketentuan panggung pemberani. Open read. Oh ya, ini saya tampilkan di presentasi. Ketentuan panggung pemberani. Nah, ini nggih sampun kelihatan nih Bapak. Nah, ini ketentuan panggung pemberani, ya, ini temanya. Nah, ini durasi 5-10 menit, kemudian penampilan direkam dalam bentuk video dan diserahkan ke Walas ya, atau link videonya. Kemudian sesuai adab Islam dan seterusnya, tidak mengandung unsur provokasi dan seterusnya. Terus yang berikutnya apa ini? Tidak memuat adegan yang mukarrah dan seterusnya. Berkumpul lawan jenis yang bukan mahram, tidak memuat adegan laki-laki menari perempuan atau sebaliknya, tidak berisi ujaran kebencian, provokasi, agama ras dan seterusnya, tidak memuat hal-hal yang melecehkan lambang negara, agama dan organisasi tertentu. Kemudian penampilan video siswa akan dinilai masing-masing wali kelas, diambil 3 terbaik setiap kelasnya. Hasil penilaian wali kelas dikirim dan diupload ke drive bersama sebagai bukti dokumentasi maksimal tanggal 31 Mei. Jadi ini waktunya cukup panjang, ya. Jadi setiap Sabtu anak yang sudah terjadwal nanti videonya akan diputar, ya, di Google Classroom atau di YouTube biar semuanya bisa melihat untuk penampilan dari anak-anak. Nah, ini untuk kegiatannya. Contoh penampilan ini bisa kultum atau speech ya bahasa Inggris, atau mungkin storytelling, puisi juga boleh, kemudian pidato, pantomim, adzan, tilawah Al-Quran, tartil Al-Quran, khitobah. Khitobah itu ini ya, apa namanya, peragaan teknik olahraga tertentu, trik atau tips tentang sesuatu benda atau kegiatan dan lain-lain. Ini untuk tema, nggih. Jadi bisa kultum dan seterusnya. Jadi harapannya nanti Bapak Ibu memantau anak-anak untuk membuat video ini, nggih, supaya mereka bisa pede, kemudian bisa maksimal dalam membuat video seperti itu. Ya, nanti ini file ini saya sampaikan di grup seperti itu. Ya, ada yang lain Bapak Ibu? Ya, ini nggih, sebelum nanti berakhir nggih, minta untuk di-on-kan kameranya, saya dokumentasikan nggih Bapak Ibu. Ya. Pak Soebi. Oke, monggo. Ya, mau menyampaikan masukan aja bahwa online begini untuk orang tua sungguh sangat bermanfaat. Dan bersama ini juga kami orang tua dari Agung berterima kasih atas bimbingan, walaupun selama ini kita hanya bisa daring ataupun online,
Kami berterima kasih sekali kepada Bapak Ustadz maupun Ustazah untuk bimbingannya kepada anak kami. Terima kasih itu Pak Sohibi. Oke, sama-sama Bapak. Pak Arif sedang sakit nggak Pak? Mudah-mudahan cepat sembuh ya Pak. Oke, lagi di rumah sakit. Ya, baik, saya capture ya kegiatan hari ini. Ya Bapak Ibu, ini ya usaha dari sekolah ya terkait dengan pembelajaran jarak jauh ini dengan berbagai usaha ya. Mudah-mudahan anak-anak ya di rumah bisa lebih disiplin lagi ya. Tadi kita sudah mengusahakan untuk membuat surat pernyataan ataupun yang lain itu semata-mata supaya anak-anak bisa lebih disiplin, bisa lebih menghargai waktu, bagaimana setiap harinya seperti itu. Tidak ada tujuan lain kecuali supaya anak-anak bisa lebih baik seperti itu Bapak Ibu. Karena kita tidak bisa memantau guru ya. Kita di pihak sekolah memantau hanya lewat bantuan Bapak Ibu, kemudian lewat media sosial, WA ataupun yang lain, itu usaha kita biar lebih maksimal dan seterusnya Bapak Ibu. Dan kami juga dari pihak sekolah mohon kerjasamanya, mudah-mudahan di akhir mereka kelas 9 ini bisa lebih baik lagi, kemudian bisa maksimal, terutama nanti di ujian sekolah, karena ujian sekolah ini nanti juga bisa menentukan Ananda untuk penjurusan di jenjang berikutnya seperti itu. Dan harapannya tadi target yang sangat tinggi, guys, 9 itu saya kira itu tinggi. Mudah-mudahan itu bisa membantu anak, memotivasi anak supaya nanti di SMA juga mereka tidak istilahnya tidak kesusahan gitu untuk mendapatkan penjurusan dan seterusnya. Dan nanti juga anak-anak harapannya di SMA juga bisa lebih baik lagi seperti itu, dan mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir seperti itu Bapak Ibu, dan kita bisa bertemu. Mudah-mudahan nanti dari ada perpisahan dengan anak-anak setelah pandemi, mudah-mudahan mereka sudah selesai, kemudian bisa perpisahan, ketemu bareng seperti itu. Harapannya kita bisa seperti itu Bapak Ibu. Oke. Dari Bu Siti Sundari, monggo ada yang menyampaikan selaku komite nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten nggih pada Bapak-bapak Ibu-ibu, selama ini belum pernah ketemu nggih, paling bisa ketemu di online seperti ini. Jadi saya mohon maaf apabila mungkin dalam kelas nggak ada kegiatan apa yang berhubungan dengan komite gitu. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, kan biasanya komite rame gitu, sering atau ada pertemuan setiap bulan gitu biasanya dari dulu. Nah, gara-gara pandemi kayak gini kan jadi kita nggak pernah ketemu ya selama hampir 1 tahun ya nggak ketemu. Paling nggak bisa bertemu, jadi yang apa cuma beberapa saja yang saya kenal gitu. Sementara yang lain yang belum kenal, salam kenal dan mohon maaf apabila selama ini ada kekurangan atau mungkin ada yang punya inisiatif apa, tapi kan karena pandemi ini jadi terhambat ya. Semoga sih kita bisa bertemu mungkin pas saat akhir tahun pelajaran atau kapan, semoga saja cepat berakhir ya pandemi ini. Saya sendiri sebenarnya ingin banget ketemu sama bapak-bapak ibu-ibu biasa seperti dulu kan di kelas-kelas sebelumnya gitu, selalu sering ketemu dan tahu. Paling kalau sekarang kan bisa tahunya melihat muka tapi nggak
nggak apal itu mama siapa itu. Jadi nggak apal gitu. Mohon maaf apabila ketemu di mana nggak menyapa atau nggak apa karena belum apal gitu. Mungkin Wong sama Ustazah aja belum pernah yang langsungnya apal bahasa sama Ustazah Marina juga belum pernah ketemu langsung ya Us ya. Ya cukup itu aja, mohon maaf. Bila mungkin selama ini banyak kesalahan atau kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Ibu sudah ini memberikan sambutan untuk acara hari ini. Semoga kita semuanya sehat yang sakit mudah-mudahan segera diberikan kesehatan semoga pulih kembali Bapak Arif Budi, semoga sehat kembali Bapak. Semoga sembuh dari sakitnya Pak. Teman-teman atas doanya. Ada Marina, ada yang disampaikan lagi sama Marina? Ini sudah zuhur. Cukup sudah? Oke. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir di sosialisasi program kelas 9 mudah-mudahan kedepannya bisa berjalan dengan baik, mendapatkan hasil yang maksimal. Terima kasih dari saya. Kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahirrahmanirrahim. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.